Setiap ada suruh ada larangan ya Allah. Mun inya betakon mana dalilnya bahaul, mana dalilnya bemaulitan, mana dalilnya batalkin-talkinan, dalilnya macam-macam mana dalilnya? Dalilnya di Quran mana? Nah sekarang aku betakon dalil nama larang mana? Dalil nama larang mana? Adalah Quran. Dalilnya tidak boleh membaca maulid adalah di Quran, di hadis ya Nabi, jangan kamu baca maulid, jangan kamu bertahlil, adalah munyak kadat ini itu berarti tipi-tipi gawe aja berarti boleh aja digawe. Para ulama menarik kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu yang bersifat hubungan antar sesama, hukum asalnya adalah boleh. Illa ma dallat dalilu ala al-mana atau ala hadr, kecuali ada dalil yang melarang. Bila masalahnya masalah duniawi semata, hubungan sesama kita, maka pertanyaan yang ditanyakan jangan tanya mana dalil yang membolehkannya, karena Allah dan Rasulnya sudah buka seluas-luasnya pintu itu. Misalnya makan aja lah, asal tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada, kita sedang sarapan lontong, tiba-tiba ada yang bilang tidak boleh makan lontong, katanya dulu tidak bolehnya secara syar'i atau tradisi. Misalnya dia bilang syar'i, apa dalil yang melarang? Sebaliknya urusan hubungan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tutup, tidak boleh hukum asalnya. Maka setiap agama yang dibangun di atas ijtihad manusia tanpa ada perintah dari yang menerima agama itu, Allah tabaraka wa ta'ala, ditolak. Agama-agama di luar Islam ini hasil pekerjaan siapa? Manusia. Diterima apa enggak? Enggak. Apa sebab? Karena hasil kreasi kita. Agama Yahudi, agama Nasrani asalnya agama samawi, tetapi setelah dirubah dan setelah dinasakh, masih diterima? Tidak diterima. Apa pasal? Yang menurunkan At-Taurat kepada Nabi Musa, yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam, sudah membatalkan itu, sudah menasakhnya dengan datangnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Berarti hukum asalnya hubungan agama, masalah agama dilarang kecuali ada dalil yang boleh. Jadi kalau ada nanti yang melakukan suatu amalan lalu kita ditegur oleh orang, Mas ini amalan tidak boleh, jangan tanya mana dalil yang melarang. Makanya para ulama sepakat cari dalil yang melarang bahwa solat zuhur 5 rakaat ada dalil yang melarang. Jangan kalian solat zuhur 5 rakaat ada, enggak ada. Kalau gitu boleh dibuat? Enggak. Ada enggak larangan dari Nabi SAW jangan tambah solat lebih dari 5 waktu sehari semalam? Enggak ada juga. Enggak ada bunyinya jangan buat solat, enggak ada. Boleh enggak dijadikan 5 kan kurang, 6 aja lah? Enggak boleh. Apa sebab? Enggak ada dalil yang membolehkan. Makanya bila masalahnya agama, karena urusannya dengan Allah, kita tidak tahu apa yang diinginkan dari kita kecuali daripadanya. Dan kita tidak punya akses langsung kepadanya kecuali melalui para utusannya. Maka tidak boleh keluar dari petunjuk utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu makanya agama orang Mekah dulu asalnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah mereka tambah dan rubah, mereka berkreasi dan modifikasi, akhirnya agamanya menjadi agama jahiliyah. Maka keluarlah hukum-hukum, keluarlah keyakinan-keyakinan, keluarlah tradisi-tradisi, keluarlah budaya-budaya yang menyimpang dari aturan agama yang sudah ditetapkan semula, sehingga jadilah agama jahiliyah, jadilah budaya jahiliyah, jadilah ibadah jahiliyah. Apa sebab? Karena bukan dari Allah, dari
hasil kreasi modifikasi manusia. Dari sini pula lah kita paham kenapa Nabi melarang kita merubah agama ini. Kenapa Nabi melarang kita menambah-nambah dalam agama ini. Kenapa Nabi melarang kita berkreasi dan memodifikasi agama ini. Karena setiap produk kita tidak diterima dalam masalah hubungan dengan Allah Taala.